Kebayang nggak sih ketika kita memiliki kekurangan yang mungkin bagi sebagian orang takut untuk memiliki kekurangan tersebut, namun kita menggunakan kekurangan itu sebagai alat untuk menyakiti orang lain, untuk menipu orang lain, untuk mencabuli orang lain. Fenomena Agus tanpa tangan yang semakin hari semakin menjadi saja ya menurut saya. Karena kemarin-kemarin saya hanya melihat pengakuan-pengakuan yang dilontarkan oleh korban-korban dari Agus ini biasanya hanya di sekitaran pengakuan secara tidak langsung. Namun beberapa hari yang lalu polisi mengeluarkan sebuah video rekaman tentang bagaimana cara si Agus ini untuk memanipulasi korbannya dalam melakukan tindak pidana pengancaman dan pencabulan gitu. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya si Agus ini juga mencabuli anak-anak yang berada di bawah umur. Tentunya dengan mengeksploitasi kekurangan yang dia miliki. Ya sama seperti influencer lainnya atau content creator lainnya, saya juga berpikir si Agus ini memiliki sebuah kemampuan, sebuah skill dalam memanipulasi orang lain, dalam memanipulasi wanita-wanita tersebut agar dapat menjadi pelampiasan untuk hasrat seksual yang dimiliki oleh si Agus ini. Ya, ekspektasi saya sih sebelumnya, karena saya melihat kekurangan dari si Agus ini, saya mungkin berpikir bahwa Agus ini memiliki kelebihan yang diberikan Tuhan pada dia, yaitu kelebihan tentang mungkin cara menggunakan otak yang baik dan benar untuk cara menggunakan otak yang baik dan tidak benar dalam manipulasi orang-orang, dalam mengeluarkan hasrat seksualnya dengan secara tidak legal atau ilegal. Ya, di awal kasus ini saya berpikir bahwa si Agus ini memang memiliki sebuah skill dalam memanipulasi wanita, sebuah bentuk kekuatan khusus dalam menerapkan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu black psychology dalam membuat wanita-wanita jatuh ke pelukan dia. Namun setelah saya mendengarkan rekaman yang baru saja dirilis oleh polisi dan sudah disebarluaskan oleh TV One kalau tidak salah, saya jadi berpikir bahwa si Agus ini hanyalah orang bodoh yang memiliki tingkat kelicikan dalam melepaskan hasrat seksualnya, dalam mencabuli korbannya. Saya 180 derajat menarik kata-kata saya kembali. Kata-kata bahwa si Agus ini memiliki skill khusus untuk memanipulasi orang-orang, memanipulasi wanita-wanita, atau ya simpelnya memiliki tingkat kecerdasan khusus dalam memerankan peran psikologinya untuk melakukan tindakan-tindakan pencabulan ke wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Ya, bagi anda-anda yang masih berpikir bahwa si Agus ini memang memiliki skill yang mumpuni dalam manipulasi, memiliki sebuah ajian-ajian tertentu, ilmu-ilmu gaib tertentu, black magic tertentu, atau ilmu hitam dalam berpsikologi ria, ataupun juga bisa jika kalian menganggap Agus ini adalah seorang yang pintar dalam berargumentasi, pintar dalam melancarkan akal bulusnya dengan skill manipulasi tingkat tinggi, dengan psikologi tingkat tinggi, ya mungkin Anda harus berpikir sebaliknya setelah menonton video ini. Dan saya berharap setelah Anda menyaksikan video ini, Anda tidak akan lagi berpikir bahwa si Agus ini memang adalah seorang yang pintar dalam tanda kutip mengelabui korbannya. Ya, sekali lagi saya bilang orang ini hanyalah seorang yang licik dan tidak pintar namun jahat. Ya, silahkan disimak saja ya video saya sampai habis. Yo, assalamualaikum, what is up critizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere, welcome to my channel. Nah, Agus sang master manipulatif. Saya melihat banyak sekali konten-konten creator, banyak sekali video-video yang membahas beliau, si Agus ini, yang membahas tentang kehebatannya dalam memanipulasi wanita-wanita, mastering manipulatif atau social engineering atau apapun lah itu. Ya, mereka semuanya mengglorifikasi kehebatan si Agus ini dalam memperdaya, merayu korban-korbannya agar mau berhubungan badan dengan Pak Buntung ini. Ya, namun sekali lagi menurut saya itu semua bullshit ya. Orang ini tidak memiliki kepintaran seperti yang diagung-agungkan oleh orang-orang lain, atau memiliki skill-skill psikologi dalam membangun suatu argumen, dalam memasuki alam bawah sadar korbannya gitu. Ya, orang ini sekali lagi hanya pure 100% bajingan, 100% kriminal dalam tindak pidana pengancaman dan
penipuan, juga tak lupa pula pencabulan anak di bawah umur. Nah, sampah masyarakat ini cuma memiliki skill tidak tahu malu dan skill pecundang dalam mencabuli wanita-wanita. Sekali lagi, hanya 100% mengandalkan ancaman dan iming-iming kesuksesan. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Kenapa sebenarnya saya berpikir hal yang seperti itu pada si Agus yang tanpa lengan ini? Nah, pertama kita mulai dari latar belakang si Agus ini ya. Agus Buntung ini seorang disabilitas yang cukup famous, yang cukup fenomenal dan viral di daerah Bali serta NTB. Nah, kelihayannya dalam menggunakan kakinya pada berbagai hal seperti naik motor, bermain instrumen-instrumen musik, mengetik, bermain TikTok, serta makan, berjoget, dan bermabuk ria pun dapat dilakukan oleh Agus ini dengan hanya menggunakan kakinya saja. Nah, memang ya si Agus ini sebelum kasusnya terangkat viral se-Indonesia ini, dulu walaupun sudah lumayan terkenal di kalangan lokal saat itu, orang ini sudah lumayan terkenal di Bali dan NTB karena sekitar pada tahun 2022, si Agus ini kedapatan sedang tidur tanpa busana dengan seorang anak kecil di bawah umur, sekitar umur 15 tahunan kalau kata bapak yang menjadi narasumber. Dan hal ini juga tidak sempat viral di Indonesia, hanya cukup menghebohkan lah ya di sekitaran warga lokal tempat tinggal si Agus ini saat itu. Nah, jadi alih-alih bilang si Agus ini pintar lah, manipulatif lah, sekelas Johan Liebert lah, ya sebaliknya dengan data-data ini kita bisa menyimpulkan bahwa si Agus ini memang seorang selebgram atau selebtok di kampungnya yang memiliki lumayan banyak followers ya saat sepertinya di sosial media, yang mana membuat si Agus ini memiliki circle dan pergaulan yang cukup luas. Ada banyak wanita yang ingin mendekati si Agus ini karena popularitasnya semata, dan mungkin karena banyak orang menganggapan bahwa seorang yang memiliki pengaruh di sosmed, seorang yang memiliki banyak followers, memiliki juga uang yang lumayan di kantongnya. Itu mungkin pemikiran wanita-wanita di zaman ini. Nah, sekarang coba Anda jawab pertanyaan saya ya. Apa sebenarnya hal yang paling berharga di dunia modern seperti saat ini? Emas, uang, posisi, wanita, kekuasaan, apa lagi ya? Tahta. Well, no. Yang paling berharga di dunia ini pada saat ini, mata uang atau currency yang paling berharga di dunia modern ini, yang paling tinggi, yang paling dipuja-puja masyarakat saat ini adalah bukan US dollar, bukan renminbi, bukan rubles, tapi adalah followers atau fans atau subscriber di akun media sosial kita. Nah, harta, tahta, kekuasaan, wanita bukanlah sebuah symbol of power lagi ya di zaman ini, di era digital seperti ini. Semuanya bisa tunduk pada influence serta kekuatan dari followers, subscriber seseorang dalam mengendalikan apapun di dunia ini, terkhususnya di dunia maya, dalam mengendalikan opini-opini publik yang dapat membuat kekuasaan seseorang hilang dalam beberapa hari saja, membuat kekayaan seseorang hilang dalam semalam. Nah, kalian mau contoh? Seseorang Jokowi dapat mengalahkan Prabowo dalam 2 kali pemilu di Indonesia. Yap, itu semua karena efek dari fans, followers, dan subscriber fanatik dari seorang Joko Widodo. Jokowi saat itu tidak terlalu memiliki kekuasaan yang berlimpah. Jokowi tidak terlalu memiliki harta yang berlimpah. Jokowi bahkan juga tidak memiliki kekuasaan yang dapat melanggengkan perjalanan beliau yang hanya dari seorang wali kota ke Presiden Republik Indonesia. Ya, sekali lagi ya, tak lain dan tidak bukan adalah karena the power of followers, the power of fanatic fans yang dimiliki oleh seorang Joko Widodo dalam mengalahkan Pak Prabowo selama 2 kali masa pemilu di Indonesia ini. Ya, kita sama-sama tahu Prabowo memiliki semuanya. Prabowo memiliki kekayaan, Prabowo memiliki kekuasaan, seorang mantan pensiunan jenderal. Prabowo memiliki latar belakang keluarga yang super power tentunya di Indonesia ini. Tapi dapat dikalahkan selama 2 kali oleh Pak Jokowi. Ya, sekali lagi tidak lain dan tidak bukan adalah karena efek dari fans fanatik seorang Joko Widodo, sehingga beliau dapat melanggengkan kekuasaannya hingga anaknya di saat ini. Nah, balik ke kasus si Agus ini, sama seperti apa yang
Agus ini lakukan. Di awal kasusnya mencuat, netizen banyak yang bertransformasi menjadi follower si Agus ini. Banyak yang berempati, banyak yang mendukung Agus ini dalam tindakan kecabulan yang telah dilakukannya. Sehingga Agus mendapatkan banyak sekali follower dalam beberapa hari yang lalu, sebelum kasus ini dibongkar habis oleh polisi, iya kan? Dan netizen kita banyak sekali yang membela si Agus ini, sehingga mereka banyak juga yang menyerang polisi karena ya mungkin mereka berpikir bahwa ya gimana caranya orang disabilitas mencabuli seorang wanita, apalagi seorang wanita tersebut sudah dewasa, bagaimana mungkin seorang yang disabilitas dapat memperkosa wanita. Ya logikanya kan kalau mereka memang diperkosa oleh Agus, kan wanita-wanita ini bisa melawan dengan ujung jari mereka, karena Agus ini juga ya tidak, ya harmless lah kalau bisa dibilang, ya otaknya saja yang salah. Kalau kita menilik pada fisiknya, ya orang ini harmless, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan kekerasan apapun, namun otak licik dan otak kriminalnya inilah yang membuat beliau ini harus ditakutkan oleh banyak wanita di Indonesia. Nah, karena Agus ini sangat lihai berplaying victim, itu membuat banyak sekali netizen berada di pihak beliau di awal-awal kasus ini. Kemudian popularitas si Agus ini juga yang membuat dia dengan mudah dalam menggait banyak wanita. Ya intinya wanita-wanita yang telah dicabuli oleh Agus ini bukanlah wanita-wanita sembarangan yang dapatkannya di saat-saat tertentu, saat-saat random, seperti yang mungkin Agus sedang duduk di kafe atau di mana dia melihat wanita dan mentargetkannya, ya bukan seperti itu. Tapi Agus sudah mengetahui bagaimana tabiat wanita tersebut terlebih dahulu, bagaimana latar belakang wanita tersebut, dan tentunya wanita tersebut harus wajib dulu memfollow akun si Agus ini. Mungkin ini menurut saya, menurut spekulasi saya, agar si Agus bisa dapat memata-matai, melihat latar belakangnya lewat postingan-postingan akun dari wanita yang telah dicabulinya ini. Jadi sebenarnya ini tidak ada ya hubungannya dengan kepintaran si Agus, dengan kehebatan si Agus dalam memanipulasi, dalam melakukan planning untuk mengincar lawan jenisnya, dalam melakukan skill hacking, social engineering untuk membuat wanita-wanita tunduk padanya. Ya itu semua hanya bullshit, itu tidak ada itu. Karena setelah wanita-wanita itu silau dengan popularitas si Agus, mungkin percaya dengan popularitas yang sudah didapatkan oleh Agus ini di sosial media, Agus mencoba mendekati calon korbannya. Ya tentunya di awalnya juga lewat sosial media, setelah Agus ini memata-matai sosial media korban tentunya. Karena ya paling tidak wanita-wanita tersebut sudah mengetahui keterkenalan si Agus ini di kalangan warga lokal pada saat itu. Ya karena seperti yang kita lihat, Agus ini memang seorang yang tipenya tidak tahu malu dan suka playing victim, juga ya suka melakukan catcalling atau ya sering goda-godain wanita lah ya dimanapun dia berada. Jadi sama seperti kasus-kasus pencabulan lainnya, Agus ini melakukan PDKT kepada wanita-wanita yang sudah diincarnya, seolah-olah ingin menjalin hubungan yang serius. Karena seperti yang sudah kita dengar dalam video-videonya, bahwa korban sudah banyak bercerita tentang kehidupan pribadinya ke si Agus ini. Jadi si Agus ini sudah memegang kunci-kunci rahasia-rahasia untuk melakukan pencabulan, pelecehan pada korban-korbannya. Nah, hal inilah yang dijadikan senjata oleh Agus ini untuk mengancam balik para korban agar mau tidur dengan si Agus, agar mau melakukan tindakan-tindakan yang mungkin mengarah pada pelecehan dengan si Agus ini. Jadi menurut saya di hubungan ini tidak ada yang namanya suka sama suka ya. Ini murni pengancaman dan ini murni pencabulan ya kalau menurut saya. Jadi nggak ada ya, itu semuanya trik-trik manipulasi cerdas lah, trik-trik psikologi tertentu lah. Di sini ya semuanya menyiratkan bahwa si Agus ini memang seorang pria pecundang tak tahu malu yang melakukan pengancaman dengan aib yang dimiliki oleh para korban-korbannya. Nah, agar aib tersebut tidak disebarkan oleh si Agus, maka si Agus ini menawarkan sebuah hal yang mungkin tidak dapat ditolak oleh wanita ini. Karena ya Agus ini melakukan pengancaman yang serius, seperti menyebarkan aib wanita itu kepada orang tuanya, kepada temannya, keluarganya, atau seperti itu. Nah, Agus menawarkan sebuah ritual khusus agar dosa-dosa masa lalu yang dimiliki oleh calon korbannya yang sudah dibocorkan kepada Agus ini bisa hilang.
Nah, di sini ya ada sebuah hal yang harus diketahui oleh Anda-anda semuanya. Menurut ilmu antropologi ya dan menurut budaya-budaya lokal, dalam penelitian mengenai disabilitas di Asia Tenggara terkhususnya wilayah Indonesia oleh seorang yang bernama Alexander Gartrell menyatakan bahwa banyak sekali masyarakat Asia Tenggara termasuk di Indonesia yang mempercayai orang-orang yang memiliki disabilitas khusus atau memiliki kecacatan tertentu dalam tubuhnya itu memiliki sebuah kemampuan atau kekuatan gaib, dan banyak juga yang menganggap bahwa orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus tersebut memiliki tingkat spiritual tertentu. Nah, beberapa masyarakat juga ada yang percaya bahwa orang disabilitas memiliki kemampuan lebih untuk berkomunikasi dengan roh-roh lah, berkomunikasi dengan hantu atau malaikat atau apalah itu, ya berkomunikasi secara gaib dengan makhluk-makhluk astral atau entitas-entitas tertentu. Itu menurut kepercayaan sebagian masyarakat lokal di Indonesia. Nah, jadi dengan kondisi Agus yang tidak memiliki lengan ini dan sering memakai atribut-atribut keagamaan atau atribut-atribut kebudayaan, serta juga tidak lupa skillnya dalam menggunakan kakinya, mungkin banyak wanita yang terpesona dan mempercayai bahwa Agus ini memang memiliki sebuah kemampuan spiritual khusus dalam dirinya. Nah, ini juga tercermin dalam kata-kata si Agus ini, yaitu si Agus ini dapat seolah-olah membaca pikiran dari para calon korbannya. Si Agus ini dapat menyucikan calon korbannya, memurnikan calon korbannya dari dosa-dosa masa lalunya dengan kemampuan spiritual yang diakui dimiliki oleh Agus ini, yang diklaim oleh si Agus ini dapat membuat wanita tersebut menuju masa depan yang penuh kesuksesan, seperti itulah. Ya, contohnya seperti saat Agus mengatakan bahwa cara untuk menembus dosa masa lalu dari calon korbannya ini adalah dengan melakukan mandi suci dan melakukan hubungan badan, ya seperti itulah modusnya. Nah, jadi logika mistika juga berperan erat dalam melancarkan aksi si Agus ini. Seperti yang kita ketahui, memang wanita-wanita yang ada di Indonesia ini juga banyak yang masih percaya hal-hal yang bersifat gaib dan dan mitos-mitos atau ramalan-ramalan tertentu. Ya, bahkan zodiak pun dijadikan oleh banyak wanita sebagai simbol kebenaran dalam menentukan nasib baik dan buruk seseorang. Jadi sekarang bisa disimpulkan ya bagaimana seorang kriminal disabilitas ini tak usah untuk diglorifikasi lagi dengan kemampuan yang bermanipulasi atau dengan skill-skillnya dalam melakukan hal-hal yang bersifat black psychology atau hack psychology atau hacking, social engineering atau sebagainya. Ini semua hanyalah sebuah kasus intimidasi dan kasus pengancaman murni kalau menurut saya. Tidak ada hubungannya dengan kepintarannya atau skillnya dalam bermanipulasi. Oke? Ya, karena memang si Agus ini di awal-awal PDKT dia juga hanya berperan sebagai seorang gebetan atau seorang calon pacar, sehingga mungkin wanita-wanita tersebut nyaman bersama Agus ini, dan Agus juga mendengarkan cerita-cerita dan juga rahasia-rahasia yang dimiliki oleh para wanita tersebut. Jadi mungkin jika Anda berpikir bahwa Agus ini dapat mengikat atau dapat mencari wanita dengan cepat, dengan random seperti itu saja, itu mungkin menurut saya adalah sebuah kesalahan berpikiran besar. Karena kita tahu seperti yang video yang sudah beredar, bagaimana Agus berinteraksi dengan wanita calon korbannya ini, kita sudah mungkin bisa mengetahui bahwa ini bukanlah sebuah awal atau pertama kalinya mereka berinteraksi secara nyata ataupun secara tidak nyata. Mungkin orang-orang ini sudah melakukan chattingan atau DM-an mengenai hal-hal yang bersifat privasi yang berada di lingkungan hal-hal yang bersifat aib bagi wanita tersebut. Nah, dengan cara inilah Agus dapat mengetahui rahasia-rahasia yang bersifat private, rahasia-rahasia yang bersifat yang berbahaya seharusnya diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi blacklist atau menjadi pedang bermata dua yang dapat menyerang korbannya itu sendiri yang telah menceritakan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk diceritakan kepada seorang yang mungkin hanya beberapa hari atau beberapa saat kenalan saja. Nah, untuk berkenalan dengan seorang wanita mungkin hal yang mudah bagi si Agus ini karena gayanya yang agak sedikit mistik, kemudian juga famousnya dirinya di sosmed, itu membuat wanita-wanita mungkin sedikit lebih untuk mempercayai dirinya sebagai seorang yang serius
dalam menjalin hubungan dengan wanita-wanita tertentu. Gitu. Dan karena efek viralnya atau terkenalnya Agus ini di sosial media, maka juga mungkin itu membuat tingkat intimidasi yang diterima oleh calon korbannya ini menjadi semakin menjadi-jadi, karena mungkin korbannya juga takut bahwa rahasia-rahasianya akan disebarkan ke seluruh Indonesia, bisa jadi kan, karena efek keterkenalan si Agus ini yang memang juga cukup viral lah di Indonesia, di TikTok atau di Instagram saat itu. Nah terakhir, ini adalah poin penting dari video ini menurut saya. Di akhir percakapan yang beredar, si Agus tanpa lengan ini menjanjikan kepada korbannya sebuah kesuksesan di masa depan. Hal ini mungkin tidak jauh-jauh dari scam-scam kesuksesan atau scam-scam kekayaan secara instan yang sering dijanjikan oleh berbagai macam influencer di sosial media tentunya. Nah, jika kita mendengar kata kesuksesan, ini mungkin menjadi sedikit agak menarik ya di bagian ini, karena kesuksesan apa yang dapat diberikan oleh si Agus tanpa lengan ini jika kita melihat bahwa fisik Agus ini tidaklah memadai untuk berkata seperti itu. Nah, di sini adalah hal yang harus diperhatikan menurut saya. Saya punya spekulasi bahwa Agus ini memiliki follower yang lumayan banyak pada saat itu, dan Agus ini lumayan terkenal, lumayan famous di kalangan lokal maupun di luar Bali dan NTB dengan skill-skill dia dalam menggunakan kakinya dan dengan kemampuan playing victimnya untuk membuat orang lain jadi iba pada dia karena kekurangan yang dimilikinya. Maka ini memberikan citra pada si Agus ini kalau Agus ini memang adalah seorang yang sukses dalam berdunia maya, dalam memiliki follower yang cukup banyak. Nah, kesuksesan seperti inilah yang banyak digandrungi oleh wanita-wanita saat ini. Kesuksesan dalam hal finansial mungkin karena dia sudah memiliki cukup follower. Jadi mungkin orang-orang beranggapan bahwa Agus ini memiliki juga banyak uang. Serta efek dari keterkenalan Agus juga membuat para korban menjadi lebih mudah untuk menerima karakter dari Agus ini. Apalagi mungkin Agus juga berkeinginan untuk serius dalam mendekati korban ini. Karena dalam video tersebut juga dikatakan bahwa Agus ini tidak seperti pria-pria lain yang hanya memanfaatkan seorang wanita, seperti pria-pria yang sudah mendekati calon korbannya ini, seperti pria-pria yang sudah menodai calon korbannya ini. Jadi dengan kata-kata inilah yang membuat Agus dapat dengan mudah memberikan kepercayaan pada calon-calon korbannya. Karena seperti yang kita tahu, mungkin banyak dari masyarakat Indonesia yang menilai seseorang saat ini ya, seseorang sukses atau tidaknya seseorang hanya dari famousnya di sosial media, hanya dari tingkat followers yang dimilikinya, atau hanya dari finansial seseorang. Nah, jadi menurut saya kesuksesan yang dijanjikan si Agus ini kepada korbannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah keterkenalan yang dapat diberikan oleh seorang Agus yang sangat terkenal di medsos kepada calon-calon korbannya. Jadi mungkin Agus menjanjikan bahwa jika wanita ini bisa mau menjadi pacarnya, mau menjadi kekasihnya, maka wanita itu akan dijanjikan sebuah ketenaran, dijanjikan followers yang berasal dari followers si Agus. Nah, jadi mungkin sedikit banyaknya mestilah followers si Agus ini memfollow juga wanita yang sudah diintimidasinya ini. Nah, jadi selain intimidasi dan ancaman, si Agus ini juga menjual angan-angan kosong dan iming-iming kekayaan, kesuksesan secara instan kepada para calon korbannya seperti itu. Dan statement ini sebenarnya sudah cukup untuk meyakinkan si korban karena menilai bahwa popularitas si Agus ini dalam bersosmed media juga sebenarnya lumayan famous juga seperti itu. Nah, jadi setelah saya menjelaskan secara panjang lebar, kita sudah dapat bisa mengambil kesimpulan kalau si Agus ini sebenarnya tidak pintar-pintar amat, bukan master manipulatif, bukan master of psychology seperti yang digaung-gaungkan oleh netizen-netizen kita memuji-muji si Agus ini. Yang mana dia hanyalah seorang pria yang suka mengancam wanita dengan aib yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan ini sudah sebenarnya bisa menjerat Agus dalam beberapa pasal tertentu. Ya, sekali lagi Agus ini hanyalah seorang pria disabilitas biasa yang menggunakan popularitasnya dan kekurangan yang dimilikinya untuk mencari wanita-wanita yang mungkin saat itu tengah memiliki permasalahan khusus, yang memiliki masa lalu yang kelam, yang tidak mau diceritakan kepada dunia, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Jadi mungkin Agus bertindak sebagai seorang yang akan menjadi calon suaminya, seperti itu, dengan iming-iming akan menikahi mungkin wanita tersebut nantinya. Nah, hal inilah yang membuat Agus dapat memperdaya korban-korbannya
seperti itu. Nah mungkin pada awalnya korbannya ini hanya satu orang. Nah, alih-alih dijanjikan iming-iming kesuksesan, dia malah mencampakkan wanita yang ingin diseriuskannya ini. Nah jadi wanita tersebut mungkin curhat kepada temannya. Nah temannya ini juga sebenarnya juga sudah dikecewakan oleh si Agus ini. Jadi mungkin karena berdasarkan mulut ke mulut, maka hal ini menjadi sebuah berita yang viral. Ternyata Agus memang lihai dalam mengancam wanita dan tidak benar-benar menseriuskan hubungan dengan wanita yang telah menjadi korbannya tersebut. Jadi si brengsek Agus ini hanya menggunakan rahasia atau aib dari korban yang dicabulinya ini untuk mengancam korban agar semua permintaan Agus ini dapat dituruti oleh korban dengan perasaan yang takut dan perasaan yang terintimidasi seperti itu. So sekali lagi nggak usah glorifikasi Agus ini lagi ya, karena saya sudah cukup bosan dan sudah cukup muak mendengarkan kata-kata netizen ya, seolah-olah Agus ini memang sesmart itu dalam berpsikologi ria, dalam memanipulasi korbannya seperti itu. Nah padahal sekali lagi semua itu bullshit menurut saya. Karena ya Agus tanpa lengan ini hanyalah seorang pria disabilitas yang tak tahu malu serta suka playing victim, suka mengeksploitasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh wanita-wanita seperti itu. Apalagi mungkin wanita tersebut juga mengalami hal-hal traumatik masa lalu dan itu seharusnya mempengaruhi psikologi dari wanita-wanita yang sudah diancam si Agus ini. Jadi wanita yang sudahlah lemah, yang sudahlah memiliki sebuah vulnerability, memiliki sebuah keretakan dalam sisi psikologisnya. Nah inilah yang diserang si Agus, wanita-wanita lemah. Coba dong si Agus menyerang wanita yang smart juga, wanita yang pintar, wanita yang memiliki tingkat intelektual yang bagus ya. Pastinya hal ini tidak akan terjadi. Nah ada wanita yang mau sama orang yang seperti itu ya. Jadi ya nggak ada itu semuanya master manipulatif, master psikologi dan sebagainya. Ya sekali lagi seorang kriminal, tindak pengancaman, seorang yang suka playing victim dan tidak tahu malu dengan kelakuannya, itu bukan berarti orang tersebut pintar, bukan berarti orang tersebut jenius dalam hal-hal yang bersifat psikologi, hal yang bersifat manipulasi atau whatever it is. So jadi seperti itulah ya. Semoga video ini dapat mengubah mindset kalian dan tidak lagi mengagung-agungkan Agus adalah seorang master ini, master itulah. So, I'm Lee. Silahkan share video ini, silahkan like dan subscribe channel saya. Dan stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.